Menjadi seorang trader sukses tentunya banyak sekali langkah yang harus diambil. Tetapi sebanyak-banyaknya langkah tersebut selalu kita akan mulai dari step pertama untuk sukses sebagai seorang trader. Nah, yang selalu ditanyakan oleh trader pemula, bagaimana saya harus memulai, apa yang harus saya perhatikan ketika saya memulai karir sebagai seorang trader. Begitu banyak informasi, begitu banyak teknik. Begitu saya membuka chart, lalu saya bingung apa yang harus saya lakukan. Sebagai seorang professional trader yang sudah berpengalaman 12 tahun dan saya juga sudah memiliki gelar Master Financial Technical Analysis dari International Federation Technical Analysis, saya selalu belajar dan saya tidak henti-hentinya menambah ilmu. Hari ini contohnya saya mempelajari tentang 36 strategi of Chinese for Financial Traders dari Daryl Guppy. Saya senang aja baca supaya saya bisa dapat tambahan angle atau perspektif. Ingat, di dalam bisnis trading, ini masalah perspektif. Kalau kita sudah sering benar, saya membuat analisa benar, saya trading untung, tentunya perspektif kita itu kurang lebih sudah sesuai dengan arah market. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kalau ada market-market yang mungkin saya kurang bisa menguasainya? Tidak semua trader bisa sukses di satu pair. Mungkin Anda gagal di Euro USD, tetapi Anda berhasil di gold, ya. Mungkin Anda di saham banking jelek, tapi Anda bagus di saham consumer. Semua itu karena perspektif. Oleh karena itu, dengan terus belajar, saya menambah ilmu saya untuk bisa menjadi trader yang lebih baik di masa yang akan datang. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita bahas, karena pastinya Anda juga memiliki pertanyaan di dalam hati. Dan apabila itu adalah pertanyaan Anda, komen di bawah, sesaat lagi kita akan mulai. Ada beberapa pertanyaan yang setidaknya selalu ditanyakan oleh pemula. Dan ada yang skeptis, ada yang mereka merasa bahwa kayaknya nggak begini deh, bagaimana kalau begitu, dan kemudian mereka mencoba dan akhirnya gagal. Hari ini saya akan langsung ngobrol dengan Anton, di mana dia udah banyak banget juga nanganin trader-trader pemula. Dia adalah Head of Research daripada Astronaci International. Anton! Ya, Pak Gamal. Oke, kita ngobrol-ngobrol tentang beberapa pertanyaan daripada trader yang sering kali mereka tuh tanyain di e-club kan? Iya, betul. Baik di e-club maupun di YouTube gitu ya. Mereka selalu nanya dan ya kita bosan juga kadangnya jawabnya gitu, karena berulang, selalu berulang dari tahun ke tahun, ya, abad ke abad bahkan mereka selalu bertanya yang seperti itu. Langsung saja, apa sih pertanyaan pertama yang biasanya mereka tanyain? Ya, kebetulan saya udah list nih. Yang pertama yang paling sering banget, rata-rata tools apa sih Pak kalau trader pemula itu memulai suatu bisnis trading ini, tools apa yang kita gunakan? Oke, ini pertanyaan yang pada umumnya mereka selalu tanya, dan mereka itu selalu berpikir bahwa ada satu tools yang anti badai, yang anti crash, anti rugi kan pasti kan. Sehingga akhirnya mereka lari, mereka nyari robot, mereka nyari sistem yang kalau bisa dijalanin 24 jam terus bisa menghasilkan uang kan. Sebenarnya tools itu apa yang paling penting dari perjalanan saya, yang bisa akhirnya membuat orang itu untung. Tools yang paling penting itu adalah diri kita sendiri, itu yang penting. Jadi Holy Grail itu, kalau orang tanya ada nggak Holy Grail, seringkali orang minta ya, ada Holy Grail nggak sih, metode apa? Mereka berpikir bahwa Astronaci adalah Holy Grail. Astronaci juga bukan Holy Grail, bukan berarti Anda kalau menguasai ilmu Astronaci lalu 100% bisa untung, winning rate yang nggak ada ruginya, itu nggak ada. Tapi tools yang paling penting dan paling benar-benar menjadi sumber daya untuk keberhasilan trading itu adalah our brain. Jadi ini yang orang banyak tidak sadari. Setelah saya membaca berbagai macam jenis literatur, kemudian saya mengalami sendiri, ternyata positive thinking dan positive belief bahwa pada saat saya mengambil posisi itu saya bisa mengesampingkan fear saya, dan saya bisa mengesampingkan desire yang berlebihan. Artinya semua orang pasti ingin untung. Tapi ketika kita bisa membuat keinginan untuk untung itu pergi dan ketakutan untuk rugi itu juga pergi, maka itu kita dalam satu state yang sangat cuek lah. Ibaratnya kita benar-benar tidak memiliki satu emosi yang terlalu ekstrim berlebihan atau kita ingin untuk mendapatkan sesuatu. Nah, disitulah adalah awal mula kita bisa mengaplikasikan semua tools. Karena memang banyak kita lihat ya, ada orang yang cuma tahunya moving average. Betul. Dia nggak tahu yang lainnya.
Tapi dengan dia tahu moving average itu, tapi dengan pikiran dia yang fresh, yang benar-benar murni, dia bisa untung gede dibandingkan orang yang banyak belajar. Makin banyak belajar, makin bingung dan akhirnya makin rugi. Yeah. Jadi tools yang paling penting untuk kita kuasai itu adalah diri kita sendiri. Walaupun memang saya tidak bicara bahwa dengan kita memiliki positive thinking itu kemudian kita bisa mendapatkan profit yang gede. Tentunya harus ada skill dong, ya kan? Nah, tapi kan nggak mungkin dalam satu pertanyaan ini kita jawab semua. Yang jelas satu poin kalau ditanya tools apa, itu diri kita sendiri. Kita memiliki mindset yang benar. Jadi mindset yang benar itu seperti apa? Itu nanti mungkin di dalam video yang lainnya atau di Curhat Trader kalian bisa tanyakan. Kemudian money management dan method. Nah, mindset ini kita ada video yang namanya Psychology Trader. Mind and Psychology Trading ya. Di eShop ya. eShop, betul. Jadi Mind itu saya udah jabarkan secara detail di Mind and Psychology Trading. Itu kalian bisa dapetin di eShop. Nih lihat gambarnya ini nanti ke Astronaut Shop. Anda juga bisa hubungi nomor ini kan. Terus kemudian kita bicara method ya. Method itu jelas DVD Ultimate Trading. Udah lebih dari 2000 kopi dan semua yang menggunakan DVD itu udah pasti feedbacknya positif nih ya. Kalian bisa lihat testimonialnya udah banyak banget. Terus kalau kita bicara money management, itu di video-video di eClub itu juga ada tentang money management. E-learning kita, Pak. Di e-learningnya eClub ya. Jadi kalau mau ditanyakan apakah tools yang terbaik ya, saya diri kita sendiri sampai sekarang saya masih belajar. Nih buku-buku saya banyak banget di sini. Jadi tiap hari saya improving diri saya untuk bisa memiliki satu state psychology dan mindset yang benar sehingga saya bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang standar dan bagus. Jadi kurang lebih itu ya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini nih Pak, banyak sekali trader saham yang menanyakan supaya kita nggak terlalu khawatir kalau lagi floating loss. Nah, ini juga problem. Jadi karena ini nyambung sih sama yang tadi ya. Karena kalau misalnya kita terlalu pingin profit begitu dikasih loss dikit langsung goyang. Langsung nanya, ini besok bisa naik nggak? Apa saya harus begini dan begitu? Pernah nggak ngerasain? Kalau Anda pernah ngerasain, komen ya di bawah. Perasaannya kan kalau ngeliat saham merah, saya juga waktu awal-awal dulu takut gitu. Begitu saham merah kesannya kayak aduh gua rugi. Sampai sekarang akhirnya cuek. Saham merah ya udahlah, saham merah ya udah gitu. Terus jangan paksain marketnya untuk jadiin hijau. Tapi kalau kita beli saham itu adalah saham-saham yang pada akhirnya kita tahu itu pasti naik, ya nantinya juga naik. Nah, kita mengesampingkan faktor teknis. Kalau kita ngomong floating loss bagaimana caranya, kita harus menerima terlebih dahulu bahwa fluktuasi market itu ada. Kalau marketnya itu fluktuasi, kadang naik, kadang turun. Tetapi yang namanya uptrend, itu pada akhirnya harga itu akan terus naik. Betul kan? Yes. Kan waktu perjalanan bullish ya, dia juga nggak akan selamanya langsung naik smooth gitu. Pasti ada naik turun ya. Memang kalau kalian punya metode yang benar, makanya Astronaci menggunakan planetary system financial astrology itu untuk hitung time-nya tanggal berapa supaya jangan diseret kelamaan ke bawah gitu loh. Ya tapi kadang-kadang saya sebagai trader saya juga bandel gitu kan. Kadang saya nggak ngitung, ya udah main cemplungin aja. Masih ada unsur manusia gitu. Tapi saya sendiri sudah tahu bahwa kalau memang saya harus ngalamin floating loss, ya udah gitu floating loss. Tetapi besaran daripada lot yang saya masuk, baik itu di forex ataupun di saham, itu sesuai dengan yang kita sudah siap. Jadi walaupun kena floating loss nggak akan stres-stres banget. Dan kalau kita sudah tahu arahnya nanti mau kemana, kita akan jelas bisa mengantisipasi ini ke depannya arahnya akan ke sini. Jadi udah biarin aja. Selalu fokus kepada long term trend. Karena long term trend itu lebih stabil dan arahnya akan melihat ke yang endingnya nanti di mana gitu ya. Jadi semoga bisa tahu. Pertanyaan lagi apa? Next, mengapa setiap kali pembagian dividen harga saham kebanyakan Nah, ini menarik banget ya, kan gila ya. Dikasih dividen habis itu besoknya digebuk. Hancur. Apa yang terakhir PTBA ya? PTBA gap down terus ya. Masih turun kan? Sampai tadi masih turun. Masih turun. Jadi dividen yang dibagiin gede. Lumayan. Kenapa gitu kan? Ya paling gampang lu tanya emiten langsung telepon. Kenapa lu sahamnya diturunin gitu ya? Lu kalau nggak rela bagi dividen ya udah nggak usah bagi dividen. Tapi memang that's the fact. Jangan berpikir bahwa ketika Anda dapat dividen lalu Anda dapat free lunch. Itu promosinya, itu iklannya. Pada akhirnya jadi dikasih dividen sekian ya akan jatuh diturunin harga sahamnya. Saya juga nggak tahu kenapa, secara exactnya kenapa dia harus nurunin itu juga saya bingung gitu ya. Apakah dia harus take profit lalu mengejas harganya
saya belum bisa membaca pikiran daripada emiten. Tetapi kalau kita bicara secara umumnya, orang itu menjelang dividen dia beli. Betul. Ya, dia berbondong-bondong beli menjadi dia supaya menjadi pemilik di dalam deadline dividennya, at least dia punya sahamnya dan besok ya gue nggak suka saham lu, gue cuma mau dividen lu, ya udah gue buang. Yes. Tapi ya itu sebenarnya nggak masuk akal juga karena ketika dia jual pasti ada minus sebenarnya, ya kan? Ya yang paling masuk akal mungkin dia tahu kayak sebulan sebelum dia beli di bawah. Nah ini bisa dipakai. Coba kalian lihat ya, kalian teliti sebelum dividen itu 1 bulannya misalnya harga di bawah, terus nanti dia naik nggak? Kalau dia gradually naik ada kemungkinan dong dia beli di bawah supaya harga rata-ratanya bisa imbang. Itu bisa itu. Iya kan? Tapi nggak mungkin kalau dia beli kayak 2 hari sebelumnya ya dia rugi dong. Harga udah naik banyak dulu. Naik banyak dan selisih antara dividen yang dikasih sama di gapin itu jauh banget. Jauh. Jadi ini agak gila sih kasus PTBA, terlepas dari ada trading error, dugaan trading error, ngekliknya salah. Tapi ya memang kenyataannya in fact di Indonesia setiap kali dividen, there's no free lunch, diambil balik dari market. Mostly turun ya. Ada sih cara menyikapinya juga ada, yaitu mungkin 1 bulan sebelumnya kalian udah collect di bawah dan Anda punya harga rata-rata di bawah, so it doesn't matter. Ya Anda kayak dapat capital gain di depan sebenarnya dividennya. Kalau memang trennya nanti bisa kembali naik lagi, ya udah even ya. Tapi kalau trennya akhirnya dijebolin ke bawah ya, kalau dividen berapa sih setahun paling 3% hitungannya. Ya kan mendingan gua taruh di deposito aja. Ya. Oke, next. Apakah ketika kita bertransaksi saham itu dikenain pajak? Jika ada, apakah pajak tersebut harus kita laporkan setiap tahunnya? Iya. Oke, ini pertanyaan menarik. Jadi di dalam saham itu ada PPh final namanya. Itu diatur di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Setiap kita jual beli saham itu kan selalu ada komisi ya. Komisi jualnya itu ditambah 0,1. Itu dianggap kita sudah membayar pajak. Jadi konsepnya begini. Yang dilaporkan ke SPT tentunya modal Anda yang untuk membeli saham sendiri harus bersih. Misalnya Anda sudah ikut tax amnesty. Anda punya uang 1 miliar. Nah 1 miliar ini kan source of income-nya harus jelas di awal. Sudah terlapor. Kita asumsi uang yang kita pakai buat modal beli saham sudah terlapor. Kemudian kita belikan saham BRI. Lalu karena crash COVID Anda dapat 50%, maka untungnya berapa? 500 juta kan? 500 juta ini sudah bersih. Dia kena PPh final 0,1 ketika kita menjual. Jadi makanya fee beli kan ada selisih. Ada 0,2, 0,3, 0,25, 0,35. Kenapa sih ada selisih 0,1? Itu karena ada pajak. Ya, dan nanti yang dilaporkan ke SPT ada keuntungannya yang 500 juta ini disertakan dengan bukti trade confirmation-nya, beli dan jualnya, maka ini sudah bisa dilaporkan di SPT berapa yang dibayar berdasarkan komisi tadi. Anda bisa hubungin konsultan pajak dan kasih ini saya berdasarkan Undang-Undang 36 tahun 2008, saya membeli saham dan itu PPh final gitu. Oke, berarti trade confirmation tadi. Trade confirmation, tapi pertanyaan lagi kan, kalau misalnya di forex gimana? Nah, kan banyak yang nanya nih. Nah, sayangnya di forex itu belum berlaku PPh final. Ketika di forex itu belum berlaku PPh final, berarti tetap harus dimasuk dalam PPh pasal 23. Di mana nanti akhir tahunnya ada PPh rampung yang pasal 25 itu sebagai gabungan total. Oleh karena itu saya waktu itu ada sempat di Bloomberg TV, saya diwawancara nih videonya, kalian bisa lihat di sini. Perlukah forex kena pajak? Saya bahas di situ bahwa ya sebisa mungkin sebenarnya kalau forex itu bisa dibebankan dalam setiap komisi yang dibayarkan itu PPh final, itu akan sangat membantu. Ya kan, karena nggak mungkin. Sekarang trading forex aja udah susah banget. Terus kemudian modal 100 juta misalnya tiba-tiba kalian untung 1 miliar ya. Anda untung 1 miliar, ya masa 1 miliarnya harus kena PPh 23 dan itu potongannya maksimal kan sampai 35% kan? Kan mati dong dipotong, ya tiring sih dia bertahap kan, dikurangin PTKP. Iya, setelah bayar pajak besoknya loss gitu. Tapi ya kita waktu lapor pajak kan sesuai SPT kan setiap tahun, akhir aset per tanggal 31 Desember kan. Ya itu yang harus jadi patokan ya. Oke, next. Oke. Pertanyaan berikutnya, mengapa trading lebih menguntungkan daripada investing, khususnya untuk saham-saham yang kita kategorikan sebagai blue chip? Nah ini bagus pertanyaan juga, makanya ini variasi. Ya lebih baik gue invest atau trading sih, ya kan? Kalau saya menganut semi, saya kadang invest, saya kadang trading. Kenapa? Karena kita kalau investing itu bisa kehilangan momen riak-riaknya ini. Karena konsep yang paling benar di dalam trading saham nih konsepnya ini konsepnya saham ya. Kita mengumpulkan jumlah lot sebanyak-banyaknya dengan modal yang sama. Jadi naik, kita take profit, waktu turun kita beli lagi di saham yang sama senilai dengan
uang yang kita jual plus profitnya. Ini yang benar. Nah, yang membedakan orang konsep trading itu lompat-lompat. Hari ini BRI dia jual, besok lari ke Wika, besok lari kemana, akhirnya BRI naik, yang ininya nyangkut jadi rugi. Oleh karena itu, tips dari saya adalah kita tarik, misalnya dalam waktu 6 bulan, itu bisa naik. Kenaikannya misalnya 30%. Ya udah, riak-riaknya ini yang akan kita ambil. Dari mana kita bisa tahu target price 6 bulan? Pakai Fibonacci. Misalnya kalian belajar di video The Art of Fibonacci Trading. Di situ ada external retracement ya, XAY misalnya. Patternnya kalian bisa ngitung kayak begitu. Dan itu bisa kasih gambaran target price atasnya bagaimana. Kalau Pak Anton sendiri gimana? Saya juga tetap pertama pakai Fibonacci itu betul untuk nyari target kemananya. Time frame-nya pakai apa biasanya? Time frame-nya bisa weekly kalau untuk jangka panjang ya. Lalu saya juga lihat area support resisten klasik yang diajarin di DVD Ultimate juga ya. Itu bisa kita lihat juga. Oke, jadi kita lihat dari time frame yang gede kan, otomatis betul. Setelah itu kita cek kalau di atas itu targetnya masih jauh. Nah itu tadi saya pakai daily chart, biasanya kalau kena resisten di daily saya jual, terus kemudian di bawah beli lagi, tapi tetap setia pada satu saham. Ya at the end Anda akan ngumpulin jumlah lembar saham yang banyak, trading sambil investing. Jadi kalau konsep investing itu bukan berarti buy hold selamanya, tetapi kita masih bisa kelola di situ. Kalau semua konsepnya investing adalah buy hold selamanya, maka insurance yang taruh unit linknya di saham juga nggak akan berkembang. Mereka kan harus bayar juga gitu ya. Jadi itu yang harus kita garis bawahi, bahwa apakah trading lebih bagus dari investing atau sebaliknya, gunakan, gabungkan dua-dua. Kalau memang ada satu saham ini yang bisa naik dalam jangka waktu tertentu, kenaikannya ruang geraknya bisa sampai 40-50%, ya kita akan tradingkan di situ. Ya. Itu aja pertanyaannya? Itu aja. Luar biasa. So Pak Anton, kita hari ini sudah ngobrol dan membahas sebagian daripada pertanyaan yang sering ditanyakan oleh trader-trader pemula. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dan pastikan bisa bersama-sama dengan kita di A-Club Academy. Ya, A-Club Academy ini ada recommendation trading berdasarkan financial astrologinya Astronaci. Tiap hari ya kita ngobrol yang saham, ada morning briefingnya, terus kemudian dikasih Eye of Future, terus kayak special report yang biasa dijual di Astronaci Shop ini ada udah juga langsung dapat ya. Termasuk terus rekomendasi saham, e-learningnya, berbagai macam video, dan sebentar lagi akan ada Tradeflix ya. Kalian kasih bocoran dikit tuh, ada Tradeflix. Kalian pasti happy banget di situ. Udah kayak orang kalau ikut seminar bayar mahal, tapi kan sehari 2 hari ya. Kalau di A-Club nggak bisa diulang. Kalau di A-Club belum lagi plus tambahan webinar-webinar dari master-master trader yang lain yang ada di Indonesia, yang tentunya kalian juga udah kenal. Jadi di A-Club tuh enaknya investasi dari leher ke atas katanya. Jangka waktu 3 bulan, bisa diulang tiap hari, 30 hari. Dari jam berapa tuh kalau di A-Club? Hampir 24 jam. Rame terus, dan Anda bisa tanya apapun, dan tentunya bisa terlindung dari kegagalan-kegagalan yang tidak diperlukan, penipuan-penipuan yang ada di market. Kita bisa ngobrolin itu. So, sampai ketemu di A-Club. Saya sama Pak Anton sama tim riset yang lainnya akan senang hati berbagi, dan juga banyak live trading juga selama di A-Club. Ya, kadang bisa loss, dan kalian harus tahu kalau saya lagi loss tuh gimana gitu ya. Kesel juga sih kadang-kadang, tapi ya itulah perjalanan trading. So, subscribe YouTube ini, bagikan buat yang lainnya. Semoga terhibur dengan penjelasan kita ya, dan kalian bisa terus improve. Jangan lupa tetap belajar, karena trader yang sukses adalah trader yang terus belajar. Sampai ketemu di episode yang berikutnya.